inilah kesempatan sakit bisa sembuh, inilah kesedihan bisa hilang, inilah kesempatan mempercepat jodoh bila belum ada, inilah kesempatan melunasi hutang dan cicilan, ini juga kesempatan untuk hidup yang lebih baik, untuk yang lebih harmonis dengan doa-doa yang kita panjatkan di malam takdir ini, di malam perubah takdir. Lailatul Qadar itu adalah malam takdir. Maka bagaimana takdir kita di masa depan kita bisa rancang dalam doa, la yaruddul qadar illa bidua, karena tidak akan dirubah takdir-takdir itu kecuali dengan doa. Oleh karenanya siapa-siapa yang berburu Lailatul Qadar, datanglah ke Islamic Center ini. Kita berniat sejak masuk asar kita telah memasuki waktu Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan berkah, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan jiwa-jiwa kita, memberi semangat dalam perburuan di lap terakhir dari bulan Ramadan. Kita semua berangkat dari garis start yang sama, namun di antara kita akan berbeda. Menyisakan hari-hari Ramadan ini para finalis, para mutasabiqun, orang-orang yang berlomba kepada yang akhir. Karena innamal amru bil khawatimi, sesungguhnya urusan seseorang itu dinilai dari masa purnanya, masa penghabisannya. Sebagaimana Lailatul Qadar sendiri memberi misteri kepada kita, hanya ditahu akhir dari Lailatul Qadar tanpa kita tahu kapan mulainya Lailatul Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita semua yang sedang berburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini perlu meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan, karena makin berakhir Ramadan makin mahal sisanya, makin mahal harganya. 10 malam terakhir Ramadan lebih baik daripada 2/3 Ramadan yang telah kita lewati sebelumnya, dan 7 hari terakhir lebih baik ataupun lebih utama dari 10 terakhir yang sekarang sedang kita jajaki. Ya, malam Ramadan yang merupakan Lailatul Qadar adalah hadiah terindah, termahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Mengapa tidak sekali infak paving blok kita seperti orang yang membangun paving blok 1000 bulan? Karena kalau berkenaan dengan bulan Ramadan. Demikian juga yang berdonasi untuk lembaga pendidikan Wahda ini. Seorang tidak pernah mengira 100.000, 200.000 atau bahkan 10-20 juta yang dia berikan, seolah-olah dia beramal 1000 bulan. Sedekahnya, memberi kopinya, termasuk juga gerakan donasi Ramadannya, zakat fitrahnya, amal tilawahnya, bahkan sholat malamnya. Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW idza dakhala
Rasulullah yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang berburu Lailatul Qadar. Pertanyaan kepada kita sekalian, akankah kita hanya menjadi penonton ataupun penyimak, atau hanya sekedar memberi like atau share dari siaran langsung Qiyamul Lail yang ada di Wahda TV Gorontalo ini? Mari bersama-sama kita hidupkan malam-malam ini. Ini adalah malam bersejarah dalam kehidupan kita. Belum tentu kalau kita hidup sampai kepada umur 84 tahun Hijriah. Padahal semalaman saja kalau kita lewati malam tersebut, nilai pahalanya sama dengan 1000 bulan atau lebih baik daripada 84 tahun. Bahkan di antara para ulama mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Asy-syahr ini diberi alif lam ta'rif bahwa lebih baik daripada 1000 bulan Ramadan, karena asy-syahr di situ bukan bulan tapi bulan Ramadan. Lebih baik daripada 1000 bulan Ramadan. 1000 bulan Ramadan itu 1000 tahun. Makanya inilah fursatul umur, waktu untuk memperpanjang umur. Umur hidup ma baina sittin wa sab'in, umur hidup antara 60 dan 70 tahun. Tapi umur amalan ini yang bisa diperpanjang di sisi Allah. Bayangkan di antara kita kalau ada yang berumur yang bisa mendapatkan mendulang Lailatul Qadar 20 kali saja dalam hidup ini, maka usianya di sisi Allah tidak kurang dari 1600 tahun. Tanazzalul malaikatu warruh, malam itu turun ruh yang dimaksud adalah Ruhul Qudus, adalah Jibril alaihissalam bersama dengan para malaikat. Tahukah kita berapa jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar? Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar ka'adadil hasa, seperti jumlah kerikil dan pepasir yang ada di lautan, yang ada di padang pasir, yang ada di tepian pantai. Jamaah sekalian, mereka turun malam hari itu karena kemuliaan daripada Al-Quran yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Memang wahyu tidak akan turun, tapi orang bertanya, mengapain lagi Jibril mau turun? Sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada wahyu. Beruntunglah orang-orang yang pada malam itu didapati sedang membaca Al-Quran, mentilawahkannya, ataupun mendirikan solat yang di dalamnya lirih bacaan Al-Quran tersebut. Al-Quran yang ada dalam diri kita saat ini, yang ada dalam genggaman kita, adalah sesuatu yang besar. Al-Quran ini kalau dibacakan kepada gunung, diberikan kepada lautan, dipikulkan kepada bumi, niscaya gunung pun pecah. Tak sanggup. Lau anzalnal Qur'ana ala jabal, kalau Quran ini kami turunkan kepada gunung, la ra'aitu khasyam mutasaddiyan min khasyatillah, maka kalian lihat bahwa gunung itu pun mau pecah karena takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adakah kitab yang kalau dibacakan bisa membuat bumi ini bergoncang, bahkan mayat itu bangun? Tidak ada dan tidak lain, hanya kitab Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sekalian. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, seandainya ada bacaan yang membuat gunung-gunung itu berpindah tempatnya, au qutti'at bihil ardu, menjadikan bumi itu menjadi retak, au kullima bihil mauta, atau bisa membangkitkan atau berbicara lagi orang-orang yang sudah mati, dialah kitab Al-Quran yang ada dalam diri kita sekalian ini. Surah Ar-Ra'd ayat 31. Oleh karenanya kata para ulama, Al-Quran ini hatta malaikat tidak sanggup untuk membacanya. Tapi Al-Quran ini diturunkan kepada kita manusia, ketika kita membacanya, malaikat pun turun mendengarkan bacaan tersebut. Sebab kitab ini kalau dibaca oleh mereka, mereka tidak akan sanggup. Karena kitab ini terlalu berharga, terlalu mulia, terlalu agung dan besar bagi kita sekalian. Maka berbahagialah talil Quran, maka berbahagialah orang yang membaca Al-Quran. Mereka ketika membaca Al-Quran, turun malaikat mengepung mereka, mengelilingi mereka, dan mereka berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah mereka dan sayang mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, dibacakan kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan turun kepada mereka, wa haffathumul malaika, malaikat berkeliling kepada mereka. Sahabat Nabi SAW pernah menceritakan bahwa suatu malam dia membaca Al-Quran, dan di samping dia ada seekor kuda yang sedang tertambat. Ketika dia membaca Al-Quran, dia lihat bahwa hewan yang sedang dia ikat itu tidak tenang, tapi dia terus membaca Al-Quran. Tapi ketika dia lihat makin gelisah hewan yang ada di sampingnya, barulah dia melihat ke atas, ternyata ada semacam cahaya yang terang benderang yang turun makin dekat ketika dia baca Al-Quran. Keesokan paginya dia melaporkan kepada Nabi SAW bahwa itu adalah malaikat yang mendekatinya ketika membaca Al-Quran. Maka sungguh luar biasa malam ini, dan malam-malam sesudahnya. Ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita hidupkan dengan kitabullah, dengan bacaan Al-Quran. Bukan mustahil para malaikat pun akan berhimpit-himpitan dengan saf-saf mereka yang juga ruku dan sujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya jamaah sekalian, pupuklah semangat, pertahankanlah istiqomah kita untuk berburu malam kemuliaan. Belum tentu orang-orang yang hidup ataupun yang mati mendapatkan kemuliaan seperti ini ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan, gunakan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini sebagai penebusan, mudah-mudahan ini sebagai ampunan, mudah-mudahan ini sebagai barokah. Ramadan sebentar lagi akan pergi, sampai hari kiamat dia tidak akan pernah lagi kembali, kecuali ketika Allah Ta'ala memeriksa buku catatan amalan kita. Ketika kita dapati dalam catatan tersebut, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak meninggalkan sesuatu pun, yang kecil maupun besar, kecuali telah ditulisnya apa yang terjadi dalam bulan Ramadan. Maka agar enak buku tersebut kita baca, untuk kita lihat, maka perbaikilah sisa dari Ramadan, karena salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu batas terakhirnya ditentukan oleh Allah, yaitu yang terakhir. Kapan permulaan Lailatul Qadar? Wallahu ta'ala alam, karena permulaan tidak utama. Yang paling utama adalah yang paling terakhir. Namun sebagai jawaban bahwa para ulama mengatakan awal Lailatul Qadar itu adalah waktu asar. Oleh karenanya siapa-siapa yang berburu Lailatul Qadar, datanglah ke Islamic Center ini jauh sebelum datang kumandang sholat asar. Kita berniat sejak masuk asar kita telah memasuki waktu Lailatul Qadar, didasarkan kepada hadis Nabi SAW, tata'aqabu alaikumul malaikatul lail wan nahar, malaikat siang dan malam datang kepada kalian bergantian. Malaikat malam itu turun di waktu asar, malaikat siang itu pergi di waktu asar. Oleh karenanya kata para ulama, malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar sejak asar sudah turun. Maka oleh karenanya yang perlu kita baca adalah berdoa, bermohon kepada Allah. Inilah kesempatan sakit bisa sembuh, inilah kesedihan bisa hilang, inilah kesempatan mempercepat jodoh bila belum ada, inilah kesempatan melunasi hutang dan cicilan. Ini juga kesempatan untuk hidup yang lebih baik, untuk yang lebih harmonis, dengan doa-doa yang kita panjatkan di malam takdir ini, di malam perubah takdir. Lailatul Qadar itu adalah malam takdir. Maka bagaimana takdir kita di masa depan kita bisa rancang dalam doa, la yaruddul qadar illa bidoa, karena tidak akan dirubah takdir itu kecuali dengan doa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan seluruh amalan kita, dan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.